Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya, video saya kali ini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan untuk kalian semuanya yang di luar sana, yang senantiasa menonton video saya ya, komen, subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semuanya di luar sana dimurahkan rezekinya. Apa yang kalian cita-citakan segera tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, video saya kali ini saya masih mau membahas tentang job di Hong Kong ya. Kebanyakan nanti kalau kalian sudah sampai di Hong Kong ya, kemudian finish kerja 2 tahun tuh, terus kalau kalian ingin pindah majikan nih, misal karena kalian mungkin di majikan yang pertama itu merasa ada yang kalian tuh nggak seneng, mungkin majikannya cerewet, atau mungkin majikannya pelit, atau mungkin majikannya suka komplain ya. Nah, kebanyakan kalau yang sudah Hong Kong, yang sudah pengalaman kerja di Hong Kong, sewaktu di agent untuk mencari majikan baru, ada banyak CC atau TKW Hong Kong yang sudah yang sudah pengalaman tidak akan mau menerima job ini ya. Apakah job itu? Yaitu job di mana majikan itu entah perempuan atau entah laki-laki itu tidak bekerja alias standby di rumah. Nah, kenapa job ini banyak banget ditolak oleh mereka yang TKW yang sudah Hong Kong atau pengalaman ya? Karena mereka sudah tahu bagaimana rasanya kalau kita kerja di rumah, terus majikan standby selalu di rumah dari pagi sampai malam ditunggu sama majikan. Kalian bisa bayangkan, mau istirahat nggak bisa, mau main HP mungkin juga sungkan, apalagi untuk tidur, apalagi untuk kita yang sukanya makan-makan masakan Indonesia gitu ya. Jadi banyak banget nanti kalau kalian sampai sudah di Hong Kong, kalau kalian mau mencari job baru atau pindah majikan, pasti kalian akan tahu betapa banyaknya nanti mbak-mbak atau TKW yang sudah pengalaman di sini tidak akan mau dengan job ini. Jadi kalau kalian nanti mau pindah job, kalian tinggal tanya dulu ke agent nih, di rumah majikan itu ada berapa orang, semuanya kerja atau ada yang tidak bekerja gitu. Biasanya nanti agent akan ngasih tahu ke kalian gitu situasi rumah majikan yang akan mengambil kalian. Kalau kalian ternyata dengar, oh ini majikannya nggak kerja loh, yang perempuan selalu di rumah gitu, ya kalian tinggal aja pilih majikan yang lain gitu. Kalau kalian merasa tidak serk, karena apa? Karena kalian itu akan kerja selama 2 tahun. Bayangkan satu hari aja kalau majikan cerewet kayak setan itu rasanya menyiksa. Apalagi kalau sampai di tiap hari ditungguin sama majikan ya. Kalau nenek sama kakek bobo kungkung ya, yang mereka standby di rumah itu nggak masalah, karena kalau loyanka ya, kebanyakan orang tua mereka itu kalau siang tuh sukanya tidur gitu. Kalau habis dimakan ya udah tidur, paling ngajak jalan-jalan ke taman atau mungkin ngajak belanja ke pasar, udah. Nggak secerewet atau sedetail mereka yang masih muda, notabene yang majikan perempuan entah itu dadai atau majikan laki-laki singsang yang mereka tidak bekerja dan selalu standby di rumah. Kalian bisa membayangkan betapa risihnya kalian bangun tidur tuh, melek mata tuh majikan sudah duduk di sofa, kita mau gerak rumah sangat sempit, mau duduk di dapur nggak ada kursi, mau di ruang tamu majikan itu nonton TV, siang sudah nggak ada kerjaan, bingung kan mau istirahat. Nah, kebanyakan job ini tidak akan diterima oleh mereka yang sudah Hong Kong. Mereka yang akan cari majikan baru pasti tidak mau dengan yang ini ya, kecuali kalau mereka memang majikannya walaupun tidak kerja tapi sudah baik, atau mungkin ada rekomendasi dari agent ini kalau walaupun tadinya nggak kerja tapi orangnya baik loh, nggak suka yang apa-apa gitu, nggak suka komplain, kalian kalau siang bisa tidur istirahat, itu mungkin masih bisa diterima ya. Tapi kalau yang kita nggak tahu riwayatnya gimana, terus majikan nggak kerja standby di rumah, itu kalau kalian ingin bebas jangan diterima job seperti itu ya. Cari aja job yang lain, karena di Hongkong masih ada job lain ya. Banyak job majikan yang pekerjaan yang lebih ringan gitu maksudnya ya. Oke. Kemudian dalam situasi apakah kita sebagai orang TKW Hongkong itu merasa senang atau bahagia sekali kerja di majikan? Yang jelas adalah situasi di mana majikan semuanya luihang atau mereka itu pergi rekreasi ke luar negeri. Jadi nanti kalau kalian sampai di Hong Kong, kalian akan tahu atau kalian akan dengar istilah yang namanya luihang, yaitu di mana majikan, entah majikan perempuan, entah laki-laki, atau mungkin mereka majikan laki-laki satu keluarga, mungkin mereka akan luihang pergi ke luar negeri rekreasi ya, dalam waktu yang cukup lama. Minim paling sedikit itu bisa sampai 1 minggu, paling lama bisa sampai 2-3 minggu. Itulah hari kemerdekaan bagi kita ya. Jadi hari kemerdekaan bagi kita para TKW, karena apa ya, di rumah nggak ada orang, kita langsung rasanya lega.
Alhamdulillah akhirnya nggak ada orang, bisa istirahat gitu ya. Minimal kita mau ngapa-ngapain tuh nggak ada orang yang merintah, kita bisa istirahat, kita bisa mau se-enjoy mungkin ya. Jadi itulah saat dimana kita sangat merasa senang waktu kerja di Hong Kong, yaitu tadi saat mereka tidak ada di rumah, saat mereka berpergian rekreasi ke luar negeri ya. Oke, jadi untuk kalian semuanya yang nanti kerja ke Hong Kong, kalau kalian masih pemula, bertahan aja dulu. Kerja di majikan baru itu habis potongan gaji, finish kan dulu 2 tahun. Nanti setelah kalian finish 2 tahun, baru kalian pindah majikan. Nah, di saat kalian pindah majikan itu, karena kalian sudah pengalaman nih, sudah Hong Kong 2 tahun. Kalian sudah punya pengalaman, sudah punya keahlian, kalian baru bisa memilih tuh majikan. Misal kayak saya dulu tuh, saya nggak suka yang ada binatang. Saya nggak mau yang anak cacat, saya nggak bisa jaga bayi gitu. Saya ngomong, jadi memang itu keinginan saya ya sama agent dikabulkan, karena memang kita udah bisa bahasa Kantonis, pengalaman udah ada, minimal keahlian masak apa itu sudah ada di Hong Kong gitu ya, jadi mudah gitu. Tapi kalau masih yang pengalaman baru dari PT, ya kalian harus finishkan 2 tahun, secerewet apapun majikan kalian, sejudes apapun majikan kalian, seemosi kayak apapun majikan kalian, ya kalian harus terima gitu. Finishkan dulu kerja 2 tahun, baru nanti kalau kalian sudah finish, kalian mau baru pindah majikan yang lain, itu sudah sangat mudah gitu ya. Jadi intinya semoga video ini bermanfaat kalian semuanya ya. Kalian yang menjadi TKW Hong Kong harus kuat, apapun yang terjadi kuatkan hati, karena tidak ada yang menolong kalian saat di luar negeri selain diri kalian sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.